2 Tesalonika pasal 3 ayat 1-7. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Baca juga 1 Tesalonika pasal 4. Hati yang mengasihi Allah bagian pertama. Saudara-saudara, Rasul Paulus menutup surat keduanya kepada jemaat di Tesalonika dengan doa agar Tuhan menunjukkan atau mengarahkan hati mereka. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kata menunjukkan di sini memiliki arti membuat jalan yang lurus dan menghilangkan semua rintangan. Doanya adalah agar hati mereka bisa dimampukan untuk selalu berjalan di jalan kasih Allah. Dengan kata lain, agar mereka dapat terus mengasihi Allah. Mengapakah hati mereka perlu ditujukan seperti ini? Paulus membuka surat itu dengan ucapan syukur untuk orang Kristen di Tesalonika. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Jelas hati mereka sudah penuh dengan kasih akan Allah. Ini terbukti dalam kasih mereka yang melimpah akan satu sama yang lain. Karena kasih akan Allah dan kasih akan sesama berjalan beriringan. Tetapi tentu saja tidak boleh dianggap sudah sewajarnya bahwa kasih seperti itu akan harus berlimpah dan terus bertambah. Hambatan-hambatan bisa dengan mudah menghadang kasih kita kepada Allah dan juga kasih kita kepada sesama. Fokus mereka mungkin bergeser ke ritual dan upacara, ketaatan kepada aturan buatan manusia, sehingga seperti orang Farisi, mereka mungkin mengabaikan keadilan Allah dan kasih Allah. Lukas 11 ayat 42. Mereka mungkin dicobai dan ditarik untuk mencintai dunia, dan sebagaimana kita diingatkan oleh Rasul Yohanes, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15. Meskipun bahkan dalam surat pertamanya kepada mereka Paulus menulis tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Namun, ia memiliki alasan untuk melanjutkan. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. 1 Tesalonika 4 ayat 9-10. Begitu juga dengan kita zaman sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah kita juga harus berdoa agar hati kita ditujukan kepada kasih Allah,
agar semua rintangan yang menghalangi kita untuk berjalan di jalan itu dapat disingkirkan, dan agar kita dapat lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menikmati dan melaksanakan kasih Allah ini. Firman Tuhan memperingatkan kita, adalah mustahil seseorang mengasihi Tuhan yang tak dapat dilihatnya jika dalam praktek hidup sehari-hari saja kita masih membenci orang lain atau saudara yang dapat dilihatnya. Jikalau orang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara-saudara, dalam ayat 5 mengatakan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ini merupakan doa Rasul Paulus supaya dalam anugerah Allah tetap mengarahkan hatimu untuk mengasihi Allah. Saudara-saudara, setialah belajar firman Tuhan sehingga semakin mengerti kehendak Allah. Haor Ministry.